Selamat pagi, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SAMSAAK, dan teman sekalian. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi piutang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Chandra Dewi, dengan akhiran NIM 1249 sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua, ada Nikumang Ayu Riswayanti dengan akhiran NIM 1264 sebagai presentator kedua. Yang ketiga, ada Muhammad Raihanani dengan akhiran NIM 1256 sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Diah Laksmi Esma Hermaswari dengan akhiran NIM 1279 sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Putu Erliani dengan akhiran NIM 1271 sebagai presentator kelima. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, return penjualan, dan penghapusan piutang. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah yang pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Selanjutnya, dokumen. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua bukti kas masuk, yang ketiga memo kredit, dan yang terakhir ada memorial atau jurnal voucher. Baik, sekian presentasi dari saya persilahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan piutang adalah yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal retur penjualan, yang selanjutnya jurnal umum, dan yang terakhir jurnal penerimaan kas atau kartu piutang. Selanjutnya yaitu organisasi. Pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi berada di tangan bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar dan atau berupa arsip faktur terbuka atau open invoice file yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement atau secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan atau untuk keputusan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Selanjutnya, metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode konvensional. Yang kedua, metode posting langsung ke dalam buku piutang atau pernyataan piutang. Yang selanjutnya, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau
Girls Bookkeeping. Dan yang selanjutnya metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Selanjutnya metode konvensional. Untuk contoh metode konvensional dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya metode posting langsung. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama metode posting harian. Posting langsung ke dalam buku piutang dengan tulis tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang selanjutnya metode posting periodik. Dalam metode posting periodik ini terdapat dua bagian. Yang pertama, posting ditunda dan penagihan bersiklus atau cycle billing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi metode pencatatan tanpa buku pembantu, ledgerless bookkeeping. Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendudukannya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file. Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang. Selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang dengan komputer. Berikut ini uraian metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang menggunakan piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, yaitu yang pertama arsip transaksi, transaction file, dan arsip induk atau master file. Selanjutnya yaitu prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan atau balance end of month statement. Yang kedua, pernyataan satuan atau unit statement. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional atau running balance statement with conventional account. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Selanjutnya yaitu pernyataan saldo akhir bulan. Yang pertama yaitu ada media, yang kedua yaitu kartu piutang, yang ketiga yaitu ada pernyataan piutang, dan yang keempat yaitu beri saldo piutang kepada kreditur pada akhir bulan. Selanjutnya yaitu pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi yang pertama yaitu saldo utang dagang debitur pada awal bulan, yang kedua mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan tiga utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus sebagai catatan piutang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya,
pernyataan berjalan dengan akun konvensional. Yang pertama, isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda. Mohon maafnya karena Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erli. Pernyataan saldo berjalan dalam akun konvensional. Yang pertama, isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Kedua, pernyataan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Yang ketiga, ada prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan akun konvensional adalah sebagai berikut. Pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 1 lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim pada debitur yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan pada pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang tetap menggunakan kartu piutang yang dipakai bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi mutasi beberapa bulan sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan, yang catatan piutangnya hanya berisi mutasi setiap bulan saja. Next. Pernyataan faktur yang belum dibayar. Ada media, yang kedua ada kartu piutang, yang ketiga ada pernyataan piutang, dan yang terakhir ada berisi saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan. Distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media atau faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkannya dalam penjualan, distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan, misalnya hasil penjualan menurut daerah pemasaran, dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Distribusi penjualan. Lanjutannya, jika perusahaan menjual berbagai produk di berbagai daerah pemasaran kepada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi besaran pemesanan melalui berbagai saluran distribusi dan melalui berbagai pramuniaga, maka laporan penjualan yang biasa dibutuhkan oleh manajer pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hasil penjualan menurut produk. Yang kedua, hasil penjualan menurut pelanggan. Yang ketiga, hasil penjualan menurut besarnya orderan. Yang keempat, hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang kelima, hasil penjualan menurut saluran distribusi. Dan yang terakhir, hasil penjualan menurut pramuniaga.
Metode distribusi penjualan. Ada 5 metode distribusi. Yang pertama, metode berkolom atau columnar methods. Yang kedua, metode akun tunggal atau akun berkolom, yaitu atau unit account and columnar account method. Yang ketiga ada metode summary strip dan metode tiket tunggal atau summary strip and ticket method. Dan yang keempat ada metode register atau register method. Yang kelima ada metode dengan komputer. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya off kamera karena ada gangguan sinyal. Baik, yaitu ya, metode berkolom. Metode berkolom ini terdiri dari yang pertama itu metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Yang kedua metode Wesson. Yang terakhir yaitu jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Dan selanjutnya. Metode register ini ada 3, yaitu yang pertama metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Yang kedua yaitu register kas yang sederhana dilengkapi dengan 2 register yang memungkinkan setiap hari register kas ini menyajikan jumlah penjualan 2 macam klasifikasi. Yang terakhir yaitu sebagai contoh suatu rumah makan yang menggunakan register kas dapat mengetahui jumlah penjual makanan dan minuman setiap hari dengan membaca hasil rekaman 2 register yang terdapat dalam register kasnya. Selanjutnya. Metode distribusi dengan komputer. Dalam metode distribusi dengan komputer ada 3 juga. Yang pertama yaitu metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjual yang luar biasa. Yang kedua yaitu dengan menggunakan komputer. Nah, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki tanpa dalam laporan. Yang terakhir yaitu pekerjaan pengurutan dan pengurutan kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat, dengan ketelitian yang tinggi. Jika misalnya perusahaan menjual 50 produk, di 10 daerah pemasaran ke 5 tipe pelanggan dengan 3 tipe besarnya pemesanan order atau order size. Selanjutnya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Dalam pemilihan metode distribusi, sebagai faktor berikut ini harus mempertimbangkan yang pertama itu harus mempertimbangkan informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua yaitu jumlah unsur dalam klasifikasi. Yang terakhir yaitu media yang dipakai sebagai sumber informasi. Slide selanjutnya. Informasi yang akan dicantumkan laporan. Yaitu ada 2 yaitu jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan yang terakhir, media yang dipakai sebagai sumber data. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.